Terima kasih telepon Bapak Ibu. Saya perkenalkan diri. Nama saya Fatul Ahmad bin Nugroho. Saya dari unit kerja SDN 3 di alamatnya di Kaliketing, samping SLB dulu. Saya rekanipun Pak Bani, CDP Angkatan 8 di Kabupaten Sragen ini. Alhamdulillah kami satu rombongan belajar, satu pengajar praktik, dan kami sering diskusi terkait masalah tugas dan lain-lain. Langsung saja Bapak Ibu, kami sampaikan tentang penerapan budaya positif yang kami lakukan di sekolah kami. Salam dan bahagia itu pesan dari Bapak kita, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yang kita jadikan panutan dalam kita mendidik putra-putri kita di sekolah. Yang sudah kita ketahui semboyan beliau, Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Itu yang dijadikan slogan pendidikan kita. Next. Langsung saja kita masuk ke budaya positif. Apa budaya positif itu? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Next, budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, serta keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi misi guru penggerak adalah sangat erat sekali kaitannya. Next, Pak. Sekarang kita belajar tentang perubahan paradigma atau cara pandang kita. Mari kita benahi cara pandang kita terhadap peserta didik. Apakah sudah sesuai atau belum? Next. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang telah ada, yaitu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak itu unik. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak yang kurang mendapatkan fasilitas atau kurang mendapatkan arahan tentang bakat minatnya. Kemudian tentang budi pekerti. Sebagaimana kita ketahui, budi pekerti merupakan landasan, merupakan tujuan dari pendidikan kita. Tugas guru adalah menuntun bakat anak tersebut. Agar apa? Agar anak bisa selamat dan bahagia. Jadi tugasnya guru hanya menuntun. Tidak bisa, kamu harus seperti ini, harus seperti ini, boleh sadar. Tidak bisa. Jadi hanya menuntun, mengarahkan. Jadi seperti seorang petani yang menanam padi ataupun jagung. Seorang petani yang menanam padi tidak mungkin mengubahnya menjadi jagung. Begitu pula menanam jagung tidak bisa mengubah menjadi tanaman padi. Hanya bisa menuntut kodratnya. Jadi hanya bisa memberikan pupuk, mengairi, membuang rumput dan lain sebagainya. Sehingga bisa tumbuh menjadi tanaman yang baik. Tanaman kita ibaratkan sebagai murid atau peserta didik, guru ibaratkan sebagai seorang petani. Perubahan paradigma untuk bisa membangun budaya yang positif, sekolah
perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, berperilaku, dan mencipta dengan mandiri, merdeka, dan bisa bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol dulu dalam menghadapi murid-murid. Lanjut. Kita masuk ke teori kontrol. Paradigma ilusi teori kontrol. Masuk ke ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Besser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol perilaku murid-muridnya. Jadi itu hanya ilusi belaka, karena murid berada dalam kontrolnya sendiri. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita mengkritik orang sampai dia merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakternya. Itu ternyata hanya ilusi belaka. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa atau orang tua memaksa anaknya untuk berbuat demikian, berlaku demikian. Itu hanya ilusi belaka. Jadi memang awalnya mungkin taat, awalnya mungkin mau, tapi nanti lama-lama sudah karena dosa atau hal lain tidak mau melakukan. Next. Dan nanti jenengan potong piyambak. Ini juga, tapi yang saya butuh kamera dari foto. Ya. Dari siapa? Teman. Fotonya. Apa? Videonya double. Videonya double. Fotonya minjem kamera siapa lah? Fotonya ya kamera aku aja. Fotonya kamera saya. Nah, fotonya dari sini. Fotonya ini ya. Tadi nggak hilang semua ya enggak? Alhamdulillah ya. Tenang. Kenapa? Mbak ini Mbak, caranya piye Mbak? Aku gak ngerti. Iki tok iki iki. Nah, itu pun gratis. Alhamdulillah. Enten enam ya ini Pak. Kami saat ini misalnya kira ini kan anak sing cah STM darung kan rekam murid internet dari internet itu kok aku numpuk malah saya kenal Pak, HP ini jenengan video apa foto? Ini Pak. Hah? Bener-bener kok ini foto yang yo gak iki. Nanti kamera apa? Fotonya belum diberikan.
di Kabupaten Sragen ini. Alhamdulillah kami satu rombongan belajar, satu pengajar praktek, dan kami sering diskusi terkait pembangunan tugas dan lain-lain. Lalu saja Bapak Ibu, kami sampaikan tentang penerapan budaya positif yang kami lakukan di sekolah kami. Salam dan bahagia itu pesan dari Bapak kita, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yang kita jadikan panutan dalam kita mendidik putra-putri kita di sekolah. Yang sudah kita ketahui semboyan beliau, ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa tuturi handayani. Itu yang dijadikan slogan pendidikan kita. Next. Langsung saja kita masuk ke budaya positif. Apa budaya positif itu? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Next. Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, serta ada terkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi misi guru penggerak adalah sangat erat sekali kaitannya. Next one. Sekarang kita belajar tentang perubahan paradigma atau cara pandang kita. Mari kita benahi cara pandang kita terhadap peserta didik. Apakah sudah sesuai atau belum? Next. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang telah ada, yaitu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak itu unik. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak yang kurang mendapatkan fasilitas atau kurang mendapatkan arahan tentang bakat minatnya. Kemudian tentang budi pekerti. Sebagaimana kita ketahui, budi pekerti merupakan landasan, merupakan tujuan dari pendidikan kita. Tugas guru adalah menuntun bakat anak tersebut agar apa? Agar bisa selamat dan bahagia. Jadi tugasnya guru hanya menuntun. Tidak bisa kamu harus seperti ini, harus seperti ini, betul saja. Tidak bisa. Jadi hanya menuntun, mengarahkan. Jadi seperti seorang petani yang menanam padi ataupun jagung. Seorang petani yang menanam padi tidak mungkin mengubahnya menjadi jagung. Begitu pula menanam jagung tidak bisa mengubah menjadi tanaman padi. Hanya bisa menuntun kodratnya. Jadi hanya bisa memberikan pupuk, mengairi, membuang rumput dan lain sebagainya, sehingga bisa tumbuh menjadi tanaman yang baik. Tanaman kita ibaratkan sebagai murid atau peserta didik, guru ibaratkan sebagai seorang petani. Perubahan paradigma untuk bisa membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, berperilaku dan mencipta dengan mandiri, merdeka dan bisa bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid-murid. Kita masuk ke teori kontrol. Paradigma ilusi teori kontrol.
masuk ke ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol perilaku murid-muridnya. Jadi itu hanya ilusi belaka, karena murid berada dalam kontrolnya sendiri. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita mengkritik orang sampai dia merasa bersalah itu bisa menguatkan karakternya. Itu ternyata hanya ilusi belaka. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa atau orang tua memaksa anaknya untuk berbuat demikian, berlaku demikian. Itu hanya ilusi belaka. Jadi memang awalnya mungkin taat, awalnya mungkin mau, tapi nanti lama-lama juga karena bosan atau hal lain tidak mau melakukan. Next. Nah, ini adalah posisi kontrol kita. Ada 5 kategori. Ada posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, dan manajer. Kita diharapkan bisa masuk ke posisi minimal pemantau, syukur-syukur kita bisa masuk ke manajer. Mungkin selama ini kita masih berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Itu mungkin paling sering kita lakukan. Ada anak, ada murid berbuat kesalahan, kita hukum, kita buat dia merasa bersalah. Itu perlu kita ubah. Bisakah kita mengontrol orang? Di teori stimulus respon, stimulus ini adalah nyarang, ada rangsangan, respon adalah respect atau tanggapan, dan di teori kontrol ini adalah perbandingan atau perbedaannya. Di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Itu di teori stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang lain itu berbeda dengan kita. Jadi cara pandang orang lain itu kadang berbeda dengan cara pandang kita. Jadi tidak semua orang berpandangan sama terhadap sesuatu. Lanjut, di teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Melihat sesuatu yang buruk itu adalah kesalahan, salah itu. Tapi di teori kontrol, semua perilaku ada tujuannya. Entah tujuannya buruk ataupun tujuan baik, kita nggak penting, kita nggak tahu. Entah tujuannya mencari apa, kita juga nggak tahu. Kalau kita tidak bertanya juga, kita tidak tahu. Contoh, ada orang mengambil barang temannya, memang kelihatan buruk, tetapi harus kita selidiki dulu apa tujuannya. Lanjut. Lanjut ke teori berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kita mau berbuat apapun itu juga tergantung dari kita. Kemudian pemaksaan pada saat tujuan gagal. Jadi pemaksaan itu hanya nanti ujungnya sudah gagal. Tetapi di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, membuat kesepakatan akan membuat pilihan-pilihan baru. Metode berpikir menang atau kalah di teori stimulus respon. Di teori kontrol, metode berpikir menang dan menang. Lanjut. Kita masuk ke ranah disiplin. Apa tahu saja disiplin itu? Next. Disiplin dikaitkan dengan tata
tertib, itu sudah biasa. Teratur dan patuh pada peraturan yang ada. Kata disiplin sering kita hubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau tidak perlu, ya tidak kita gunakan. Jadi hukuman merupakan alternatif terakhir dari penerapan metode disiplin. Ki Hajar Dewantara atau KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat adalah disiplin diri, disiplin dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dalam pribadi anak tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau pihak lain dari eksternal atau dari luar yang akan mendisiplinkan kita. Lanjut, next. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan internal. Eksternal dari luar, internal dari dalam. Eksternal itu biasanya karena dia tidak didukung, dia tidak dimarahi, dia mendapatkan penghargaan. Tetapi motivasi internal itu datangnya dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa toh bila saya melakukannya. Jadi itu insya Allah lebih kuat, lebih baik dalam berperilaku, dalam berbuat, dan akan bertahan lama. Karena dorongan melakukan perbuatan itu hanya dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau dari eksternal. Kalau dari eksternal itu biasanya nggak bertahan lama. Kalau nggak didukung ya tidak menjalankan. Kalau nggak didukung ya udah nggak menjalankan. Kalau tidak diberikan penghargaan atau tidak diberi hadiah ya tidak melakukan. Itu ya motivasi eksternal. Lanjut. Nah, ini tentang kaitan ataupun cakupan dari budaya positif. Ternyata budaya positif itu memiliki cakupan yang sangat luas. Dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, itu lebih luas. Keyakinan kelas bisa menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif menciptakan budaya yang positif. Jadi awalnya itu berawal dari keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak kita pakai secara peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu pandemi dulu? Mengapa kita memiliki peraturan kelas datang tepat waktu pada saat itu pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Jadi peraturan tadi itu motivasinya dari eksternal, bukan dari internal. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan umum yang diakui dimanapun, suku apapun, agama apapun, yang disepakati bersama tanpa membeda-bedakan. Contoh, nilai kebajikan yang diakui semua orang, jujur, dimanapun tempatnya pasti baik, pasti diakui. Bertanggung jawab pasti diakui, pasti baik. Angkat teleponnya dulu. Orangnya Baru angkat telepon Pak. Lanjut Bapak Ibu.
Menurut dosen tahun 98, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau orang sudah yakin, sudah percaya, pasti akan dilakukan. Tapi nek hanya peraturan tanpa diyakini, itu ya jalankannya ya sekedarnya saja. Tapi beda kalau memang sudah diyakini, itu nanti insya Allah bisa bertahan lama, bahkan seumur hidup. Karena kan sudah keyakinan dalam diri seseorang akan bisa bertahan lama. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan itu masih bersifat abstrak, walaupun masih berupa gambaran-gambaran, belum berupa pernyataan-pernyataan seperti ini, harus seperti A, harus seperti B, bukan. Berbeda dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Jadi menghindari kata-kata negatif. Jangan, tidak boleh, dilarang, itu tidak dipakai dalam keyakinan kelas. Jadi yang dipakai yang positif saja. Misalnya, naik peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Di keyakinan kelas diubah menjadi kata saya gunakan jadi jagalah kebersihan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup poin-poinnya saja, tapi sudah bisa mencakup. Semua warga kelas sebaiknya kita libatkan. Jadi seperti curah pendapat Bapak Ibu. Jadi misalnya pendapatnya dari anak satu, anak dua. Oh ternyata intinya sama tentang menjaga kebersihan, tentang menjaga ketertiban. Kita gabungan saja, menjaga kebersihan dan kerapian. Kemudian kita tinjau lagi keyakinan kelas tadi dari waktu ke waktu. Misalnya kok ada usulan sebaiknya seperti ini, sebaiknya diganti Pak, Bu. Keyakinan kelas kita ada urusan, ada rasa, ada punya usul, boleh kita ganti. Next. Nah ini ada perbedaan. Contohnya ya. Contoh di peraturan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ubah di keyakinan kelas tanggung jawab. Contoh lagi, dilarang menggunakan narkoba. Nah keyakinan kelas itu adalah menjaga kesehatan dan itu sudah cukup. Dan masih banyak yang lain. Ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Jadi curah pendapat, terus Pak Guru menuliskan hal-hal yang diharapkan. Lanjut. Contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak guru atau ibu guru dan beserta murid itu menyepakati keyakinan kelas, terus tanda tangan. Jadi semuanya sepakat tanda tangan apa-apa yang telah disepakati tadi. Jadi tidak ada kok merasa kok aku nggak yakin kok, aku nggak mau tanda tangan, aku nggak mau kok, aku nggak meyakini hal ini kok. Jadi semuanya sudah disepakati loh itu. Next. Kita masuk dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu punya efek Bapak Ibu. Selama ini mungkin penghargaan kita akui itu baik, tapi ternyata sudah punya dampak negatif juga. Punya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu ternyata menghukum. Dikasih penghargaan, dikasih Nobel misalnya di PBB, dikasih penghargaan misalnya guru teladan, itu ternyata juga beban sendiri. Jadi merupakan hukuman sendiri. Penghargaan bisa juga mengurangi ketepatan. Kadang ternyata kita dari lembaga dari dinas misalnya mengasih penghargaan ini ternyata juga kurang pas atau kurang tepat. Penghargaan juga dianggap kurang. Tidak apa-apa, maksudnya. Nah ini ada beberapa tindakan guru. Ini bentuknya hukuman atau konsekuensi. Mari kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini masuk hukuman atau konsekuensi?
Ada bimbingan. Maksudnya tindakan guru ada membuat murid mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, mungkin ada murid yang terlambat, terus dikasih tindakan oleh guru, saya tidak akan terlambat lagi. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket berapa kali karena terlambat, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman lagi ya, tapi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman apa konsekuensi ya? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Tadi membersihkan tumpahan air di meja tulis, hukuman apa konsekuensi ya? Konsekuensi. Minta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman apa konsekuensi ya? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Tapi kita buka next. Nah, oke. Tadi yang pertama, sekali itu masuk hukuman, ya beres. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu masuk hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu tidak konsekuensi. Jadi konsekuensi itu kita berbuat apa? Nah, akibatnya apa? Itu adalah sebuah konsekuensi. Terus membersihkan tempat itu masuk konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian sekolah, itu adalah hukuman. Lari melawan juga konsekuensi. Karena PJOK, bukan PJOK ya Bapak Ibu. PJOK karena sambil pemanasan mungkin, sambil biar tubuhnya seger, biar siap bergerak. Karena ini ada hubungannya. Masalahnya ada hubungannya. Nah, konsekuensi itu ada hubungannya. Jadi konsekuensinya misalnya kita menumpahkan air, ya konsekuensinya yang kita bersihkan, gitu loh. Bukan hukumnya terus kita apa? Hukumnya Pak terus lari ya, tidak ada hubungannya. Lanjut next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, lebih sakit biasanya Pak. Konsekuensi ya adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi hukuman itu akibatnya itu lebih menyakitkan. Hukuman juga membuat sakit fisik dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya dihukum pakai anak-anak, kemudian itu juga mempunyai beban di hati. Tapi konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka waktunya mungkin pendek, suruh membersihkan atau apa karena sudah melupakan atau sudah mengotori. Terus hukuman anak akan benci kepada kedisiplinan. Tetapi konsekuensi anak bisa menghargai kedisiplinan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak mudah menyakitkan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Kalau ada hukuman misalnya nggak pakai helm, kok ada polisi, kita berusaha sembunyi, kita berusaha lari. Bisa jangan ketahuan, itu adalah hukuman. Tapi konsekuensi itulah ada dan tidak ada Pak polisi yang kita pakai helm. Itu sesuai dengan peraturannya yang ada. Terus hukuman anak bisa marah, bersalah, malu atau tidak dihargai. Tapi konsekuensi kehilangannya dibuat tidak nyaman, biasanya untuk sementara waktu. Itu sifatnya untuk sementara yang konsekuensi. Masuk ke kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan kita sebagai manusia, baik kita sebagai guru ataupun sebagai murid. Itu normalnya manusia hidup atau orang hidup. Ada kebutuhan survival, itu paling tidak adalah kebutuhan bertahan hidup. Pasti semua manusia ingin hidupnya bertahan lama. Sakit aja diobatkan, gak makan, cari makan, itu masuk ke dalam kebutuhan survival. Kebutuhan cinta kasih atau diterima, dan juga pengen dicintai ataupun mencintai bahkan. Terus kesenangan, kita juga punya kesenangan masing-masing. Terus kebebasan, kita juga pengen bebas. Intinya tidak ada yang mengekang kita.
Kemudian penguasaan, kita juga punya kuasa atas sesuatu. Jadi misalnya kita punya barang atau sesuatu yang kita miliki, kita bisa berkuasa secara penuh. Jadi sama tentang Ibu Ani yang seringkali minta bekal. Ternyata kita hubungkan dengan kebutuhan yang ada tadi. Jika kita menemui Agus, apa yang kita lakukan? Langsung saja lihat. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti Agus memang untuk bertahan hidup. Ya karena lapar belum kita makan. Terus apabila jawaban Agus ya senang temannya jadi perhatian, berarti dia kebutuhan cinta kasih dan sayang. Apabila jawaban Agus dia merasa hebat, berarti di atas butuh pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Agus karena dia bosan dengan bekal yang dibawakan adalah jadi kebutuhan Agus adalah kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja, berarti hanya senang-senang. Next. Sama 5 posisi kontrol tadi. Next. Tentang segitiga restitusi. Restitusi menurut 2124 menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok belajar mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ciri-ciri restitusi ada 9. Restitusi dibuat bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi dibuat untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu bukan tawaran atau bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri yang melakukan perbuatan itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berada di tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada perbuatan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi mencari jalan keluar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi 3 restitusi. Terus contoh penerapannya, mahasiswa yang bermanfaat dengan menerapkan segitiga restitusi. Ada anak yang ingin melakukan perbuatan kesalahan, kita panggil, kita tanyai, kita identifikasi, terus kita validasi tindakannya, terus kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Itu dalam menerapkan segitiga restitusi. Next. Itu contoh videonya. Ada slide mungkin. Sudah cukup. Next. Oke. Kesimpulannya dari apa yang saya paparkan adalah pentingnya budaya positif kita dalam menerapkan di kelas maupun di sekolah. Budaya positif berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, budaya positif berasal dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, kaitannya seperti itu, Bapak Ibu. Semoga kita bisa memahami dan kita bisa menerapkan budaya positif di dalam lingkungan kelas kita. Syukur-syukur alhamdulillah bisa diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Saya Fatul Ansari Nugroho dari SDN 3. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, siap mulai. Oke, yuk. Siap. Oke, anak-anakku semua kelas 4A, 4B. Kita mulai pembentukan keyakinan. Biar semuanya berjalan baik dan belajar dengan senang. Tertib. Oke?
sepakati. Kata-katanya yang positif. Mesti sing piye? Contoh menjaga kebersihan, menjaga keindahan, menjaga kerapian. Apa nggih ngomong mati? Boleh. Saya harus aku. Nah, ya ini dengan aku. Satu ya. Berapa belas? Nanti masuk karena apa dengan nah, ditulis apa menjaga kebersihan, apa menjaga kerapian. Kata-katanya ya. Baik. Boleh. Dan sama boleh. Dan sama ketawanya boleh. Dan tulis. Nggak usah kasih nama, nggak apa-apa. Ya tulis. Satu aja, menghormati. Bekerja sama. Dan tulis sama ini, nama ini. Tulis tambah. Lagi terus. Nah, apa lagi? Nanti boleh. Yo. Satu aja. Jangan banyak. Apa? Oke. Tulis yang baik. Nggak usah diturunan. Masing-masing punya pendapat. Boleh. Yo. Kan apa beda orang beda pendapatnya. Ya udah. Begini. Saya Pak bikin. Ayo, yang belum. Masih kurang ini. Sudah ada apa yang harus kita sepakati? Mari kita baca satu-satu. Nanti kita simpulkan apa maksudnya. Yang penting ada beberapa gambar. Dibandingkan bagus. Iya.
Kebersihan kelas. Sama buat jaga kebersihan. Sama jaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Sama. Menjaga kebersihan. Sama. Menjaga kebersihan. Sama. Boleh. Sama boleh toh? Menghormati. Menghormati nggak ada? Menghormati guru. Ya, menghormati apa itu ya? Menghormati. Guru dan teman loh. Bukan hanya Pak Guru. Pak Guru jelas harus dihormati wajib. Sama juga dihormati. Dihormati, dihargai. Ojo mbok cengeng-cengeng wae terus. Ojo mbok keplaki, mbok arani, mbok ece, mbok bully iki jenenge tidak menghormati. Gitu loh. Ya, cerita. Sama. Nah, cukup. Dan bro, terima kasih. Oke. Sudah ada 5 ya, nah di sini. Ada 5 usulan dari kamu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan dari kamu yang Pak Guru tulis. Terus yang menyepakati siapa? Yang menyebut siapa? Ya kamu sendiri. Yang menjalankan ya kamu. Menjaga kebersihan. Piket nggak? Piket itu menjaga kebersihan nggak? Yoga. Kalau tidak menjaga kebersihan, padahal kamu bilang sendiri, berarti kamu bohong. Malah bohong sendiri. Bilang-bilang sendiri, bohong-bohong sendiri, dosa-dosa sendiri. Yo, nggak baik malah. Berbuat jahat malah. Yo. Yakinan kelas? 1. 2. 3. 4. 5. Bagus ini. Keyakinan kelas kamu yang membuat, terus disepakati bersama-sama. Jadi nanti kalau kamu tidak menghormati temanmu, tidak menghormati Pak Guru, omongannya nggak sopan, berarti kamu melanggar keyakinan. Padahal yang buat siapa? Yang buat keyakinan kelas siapa? Kamu sendiri dong. Kamu yang usul, kamu yang ngomong, kamu yang tulis, kamu yang bohong. Jelek? Oke? Oke? Apa tadi? Gak boleh bohong. Sudah masuk. Bersikap kepada yang baik.
Bekerja sama dan menghormati orang. Ngomong ya. Ringkas ya. Kita ringkas bertiga. Bekerja sama dan saling loh. Saling tuh temu kamu nur dengan kajuan. Saling berarti sama-sama menghormati. Saling kok. Nur dengan siapa? Asna. Saling menghormati. Asna dengan Ayu. Sama-sama saling menghormati, saling menjaga. Tiga ini. Berapa keinginan kita? Berapa keinginan kita? Tiga dong. Ayo kita baca. Keinginan kelas. Satu. Ulangi. Satu. 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 Dua. Tiga. Tiga rumusan keyakinan kelas yang kita sepakati. Setuju? Sepakat? Kalau sepakat, ini kita tempel. Terus, kamu tanda. Tandanya ini ya. Ini ya. Ini yang kemarin. Gak apa-apa. Sama isinya sama. Kamu sudah tanda tangan kamu? Belum. Dan nomornya belum. Kamu sudah tanda tangan di sini. Sama dengan yang kemarin. Mainnya dari mana? Isikan dari 3. Kamu udah tanda tangan. Nanti kita pajang di sini. Benek lupa bisa dilihat. Oh nenek temannya bohong, tidak menghormati tersebut. Kamu bohong, tidak melanggar keinginan kelas kamu. Kamu melanggar kamu ya. Kenapa melanggar? Kalau ini Singgih kalau kamu sini. Jordan sama Singgih tidak menghormati Pak. Terus sama Atta Halilintar, kata Pak. Udah, nggak menghormati Pak. Namanya diajak. Sudah dibuat, nanti tinggal dibaca, nanti anak-anak tinggal menjalankan dengan baik. Itu aja. Oke? Untuk keyakinan kelas kita cukupkan, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih Pak Guru akhiri di rekaman ini. Mena, ngerti nih kamu tak panggil datang ke sini? Terus Pak. Oke. Tadi Pak Guru lihat kamu ke sekolah datang terlambat. Semua orang pasti pernah terlambat, termasuk Pak Guru. Nah, zaman sekolah dulu Pak Guru juga kadang terlambat. Kalau dulu ceritanya Pak Guru itu sekolah naik bis, akhirnya terlambat. Karena jam bisnya atau pas padatnya arus lalu lintas sudah bisa menyebabkan terlambat. Oke, baik. Kenapa kamu bisa terlambat? Namanya kesiangan Pak. Kamu kesiangan. Iya. Ya, baik. Kenapa bisa kamu kesiangan? Tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Iya. Kenapa tidurnya kemalaman?
Main HP Main HP sampai malam. Nggih. Nah, kamu jawabannya ini. Main HP sampai larut malam. Sampai jam berapa? Jam 10-an, Pak. 10-an. Akhirnya tidurnya jam setengah 11. Nggih. Oke, baik. Bangunnya tadi jam berapa akhirnya? Jam 6. Jam 6. Padahal masuk sekolah jam 7. 7. Akhirnya persiapannya kurang kan? Ya. Baik. Kamu udah tahu sebabnya kenapa kamu datang terlambat? Karena tidurnya kemalaman gara-gara main HP. HP. Itu namanya datang terlambat itu baik nggak? Enggak baik, Pak. Nggak baik. Nggih. Ya, itu juga termasuk melanggar Keyakinan kelas. keyakinan kelas, termasuk juga melanggar keyakinan sekolah kita. Maka daripada itu perlu kita perbaiki, kita cari solusinya. Mau nggak? Mau, Pak. Kenapa toh? Kalau kamu nggak diperbaiki, kamu sendiri yang rugi. Kenapa kok rugi? Kamu datangnya terlambat, rugi. Pelajarannya juga kurang, nggak dapat ilmu. Kamu kesini kan ya kayak apa? Ke sekolah? Ilmu. Cari ilmu. Lah kalau datangnya terlambat, ilmunya juga nggak dapat penuh kan? Nggih, Pak. Nggak maksimal ya? Nggih. Oke. Terus kamu dukung nggak? Ilmu. Nah, kamu jadi rugi toh. Waktunya belajar kamu dukung. Dukung mungkin disuruh ke perpus, ngerjain tugas apa, disuruh berdoa, disuruh bersih-bersih mungkin malah. Bisa jadi seperti itu. Mungkin pas jamnya Pak guru agama, kamu disuruh ke musola, bersih-bersih musola. Jamnya Pak guru tak, Pak guru itu tolong Meli tata perpus, tata buku di perpus sambil cari bacaan apa. Itu bisa nanti Pak guru. Maka kamu jangan datang terlambat lagi ya. Iya, Pak. Biar kamu juga baik dan berjalan dengan lancar belajarmu. Nggih. Maka biar nggak terlambat bagaimana? Mengurangi bermain HP dan segera tidur. Nah, ngerti kamu jawabannya. Jadi kamu kurangi main HP-nya. Main HP bisa, boleh. Mungkin kamu pakai untuk mencari bahan pelajaran, boleh. Oh, lagi bosan Pak, aku pengen main bentar, boleh. Tapi kenal waktunya, kamu harus tahu. Ini udah jam berapa? Besok aku harus ngapa? Jadi ngerti ya? Iya, Pak. Mana punya dikurangi, terus tidurnya jangan terlalu Malam. malam. Terus pagi segera bangun, kamu bisa kan? Nggih. Nah, jangan lupa sholat subuh. Udah itu pokoknya kamu bangun subuh, nanti insya Allah nggak terlambat. Nggih, Pak. Ngerti? Ngerti. Jadi nanti keyakinan kamu jadi nggak melanggar keyakinan kelas. Terus teman-teman nggak pada komplain nanti. Nggih, Pak. Pak Guru, nah ini kok terlambat terus itu Pak. Itu melanggar keyakinan kelas tuh Pak. Ini nggak baik nanti teman-teman malah pada ngeri nanti. Nggih. Oke, baik. Kamu udah tahu solusinya tadi. Nggih. Terus kita sepakati ya keyakinan kelas tetap ya. Nggih, Pak. Tetap lanjut ya. Nggih. Oke, terima kasih. Terus besok-besok kita perbaiki biar menjadi lebih baik. Oke, silakan kembali ke kelas. Menurut saya, memecahkan solusi dengan segitiga restitusi itu lebih mudah. Tidak merasa takut, tidak merasa dihukum, dan mendapatkan solusi terbaik.